Oh, Lu Xuanfeng menatap Du Guwudi dan Wu Chen. Dia tidak peduli siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Bagaimanapun, kedua orang ini akan menjadi prajuritnya yang kalah. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuan yang telah kamu buat dalam 1,5 tahun ini. Lu Xuanfeng minum banyak dan langsung memulai. Kekuatannya yang kuat keluar dengan raungan, yang merupakan tinju yang ganas. Kekuatan tinju ini sangat hegemonik, yang memadatkan kekuatan yang unik dan mendalam, membuat kekuatan tinju jauh melampaui orang biasa. Ketika dipukul, keempat arah tiba-tiba meledak, berubah menjadi kehampaan, kekuatan yang melonjak dan teror yang tak tertandingi. Xuan Chongquan, Du Guwudi pernah bertarung dengan Lu Xuanfeng. Tentu saja, dia sangat mengetahui keterampilan uniknya. Melihat serangan Lu Xuanfeng, dia tidak ragu-ragu saat ini, jadi dia langsung mengaktifkan api Tai. Hanya melihat api yang tak berujung, meletus dari tubuhnya, terbakar hebat, api merah mengepul, kemarahan mengalir ke segala arah. Ini adalah api murni Tai. Melihat api yang kuat dari tubuh Du Guwudi, semua orang terkejut. Api murni Tai, api semacam ini, jika Anda ingin mengumpulkannya, itu jelas bukan hal yang mudah. Bahkan orang yang paling kuat pun belum tentu memilikinya dalam jumlah banyak, apalagi menggunakannya untuk menyerang. Wah, begitu api itu meletus, Du Guwudi segera mendesak api, dan api murni Tai melesat keluar, membentuk pilar api yang mengerikan. Pilar api ini, seperti pilar lava yang meletus dari gunung berapi, memiliki daya rusak yang sangat mengerikan. Pilar api yang mengerikan itu, meraung keluar, kekuatan yang mengerikan itu, meletus, sehingga ruang di depan terbakar menjadi kehampaan, sehingga kekuatan semacam ini, benar-benar mengerikan. Ledakan. Di bawah tatapan seperti itu, Lu Xuanfeng dan Du Guwudi saling bertabrakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat terdengar, yang membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang hebat. Pilar api Du Guwudi langsung hancur dan menyebar ke segala arah, membuat seluruh lapangan menjadi lautan api. Itu sangat bergejolak dan kuat. Lu Xuanfeng berkata, api Tai yang kau murnikan telah sangat meningkatkan kekuatannya. Du Guwudi berkata, kekuatanmu telah meningkat pesat. Lu Xuanfeng tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan gerakan lain. Kata-kata itu jatuh, seluruh orang Lu Xuanfeng menghilang dari lapangan, menghilang sepenuhnya. Melihat ini, Du Guwudi tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia hanya mengaduk api Tai, yang membuatnya menjadi manusia yang berapi-api. Pada saat yang sama, api Tai yang menyala menyebar ke segala arah, meluas dan terbuka. Energi yang melonjak membuat ruang tiga zang menjadi lautan api. Api mengepul dan terbakar terus-menerus. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, sangat mengejutkan bahwa Lu Xuanfeng tidak takut dengan api halus Tai. Dia langsung menembus api yang tak berujung. Dia memegang tinjunya dan menyerbu ke bawah dengan satu pukulan. Dengan energi yang besar dan gelombang yang kuat, ruang itu hancur. Dia tidak dapat menahan momentum yang kuat ini sama sekali. Sungguh menakjubkan bahwa Tai begitu kuat sehingga dapat menghancurkan kehampaan. Namun, Lu Xuanfeng dapat langsung mengabaikannya dan menyerang Du Guwudi. Kekuatan seperti itu tidak begitu kuat. Ketika Wu Chen melihat Lu Xuanfeng, dia dapat melihat mengapa Lu Xuanfeng tidak takut pada api Tai yang dimurnikan, karena ada semacam energi aneh di luar dirinya, yaitu, energi aneh semacam ini, yang membuatnya benar-benar terisolasi dari api Tai yang dimurnikan di luar, sehingga api Tai yang dimurnikan tidak dapat memberikan kerusakan yang efektif padanya, dan energi aneh semacam ini, jika dia tidak salah menebak, seharusnya itu adalah kekuatan Lu Xuanfeng. Neraka merah. Du Guwudi berteriak keras, mendesak api Tai, dan melakukan serangan yang tak tertandingi. Dia melihat api yang tak berujung keluar dari tubuhnya, membakar dengan ganas, energi yang mengerikan, gegar otak yang melonjak, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat, terus-menerus pecah, dan tidak dapat menahan kekuatan api yang kuat ini. Pada saat ini, Lu Xuanfeng sedang bergegas menuju Du Guwudi. Tiba-tiba, dia melihat api yang tak berujung mengalir keluar dari depan, seperti jatuhnya api langit. Wajahnya juga menunjukkan warna yang bermartabat. Tanpa mengatakan apa-apa, dia segera mendesak tinjunya dan memukulnya dengan keras. Kekuatan Xuanchong meledak dan menyerbu ke api yang kuat untuk menahan serangan Du Guan yang tak terkalahkan.
Namun, keterampilan unik yang dikerahkan Du Guwu di saat ini bukanlah gerakan umum. Api yang melonjak dari tubuhnya dan meledak terus-menerus, menyelimuti Lu Xuanfeng dari segala arah, ingin membakar hidupnya. Segera, sosok Lu Xuanfeng dihentikan oleh api ini, dan tidak dapat bergerak maju lagi. Api yang mengerikan, yang mengamuk dan membakar di sekelilingnya, sangat menakutkan dan menakutkan. Dengan demikian, kedua orang itu memasuki keadaan konfrontasi. Kekuatan Lu Xuanfeng di luar membentuk lingkaran pelindung yang keras, dengan kuat melindungi tubuhnya dari kerusakan api Tai. Sementara itu, kekuatan Du Guwu juga sangat kuat. Semangat dan kekuatan Tai-nya juga sangat hegemonik, yang membuat Lu Xuanfeng tidak dapat mendekat sama sekali. Setelah 2 menit konfrontasi, keduanya berakhir seri. Haha, kekuatanmu jauh lebih baik daripada 1,5 tahun yang lalu. Lebih baik seri. Jika kita terus bertarung, kita bahkan tidak dapat mengendalikan situasi. Lu Xuanfeng telah menahan momentumnya. Ini adalah pertemuan buku dan pedang, bukan tempat di mana pertempuran hidup dan mati diperjuangkan. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan tidak ada yang dapat saling menekan dengan stabil, maka pertempuran akan berakhir dengan seri. Pertempuran antara dia dan Du Guwu adalah situasi seperti itu. Du Guwu mendecakkan mulutnya. Jelas, dia tidak puas dengan hasilnya. Dia pikir tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkan Lu Xuanfeng dengan kekuatannya saat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xuancong pihak lain begitu kuat sehingga dia dapat menahan api Tai-nya. Aku tidak percaya. Di bab 1242, bambu Yuexing bergerak. Namun, Du Guwu tidak mempedulikannya. Baginya, dia tidak terlalu tertarik pada Lu Xuanfeng. Satu-satunya orang yang benar-benar ingin dikalahkannya adalah Wu Chen, yang pernah mengalahkannya di konferensi pertukaran negeri dongeng mereka di Dongsuan, merampas gelar pemuda kuat pertama di Dongsuan. Tujuan kunjungannya ke Zhongzhou kali ini adalah untuk mengalahkannya dan mendapatkan kembali gelar pemuda kuat pertama di Dongsuanyu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Wu Chen. Seluruh tubuhnya penuh dengan momentum dan semangat juangnya tinggi. Pada saat ini, semua orang di halaman Beichen merasa gugup. Mereka semua tahu bahwa Du Guwu datang ke Wu Chen sendirian kali ini. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mengalahkannya. Sekarang mereka melihatnya seperti ini. Mereka tahu bahwa Du Guwu takut untuk mulai bergerak. Namun, yang mengejutkan semua orang, momentum Du Guwu turun lagi, dan kemudian dia pergi ke sisi lain Taiyimen. Melihat ini, orang-orang di rumah sakit Beichen merasa lega. Kekuatan Du Guwu terlalu mengerikan. Jika dia benar-benar menantang Wu Chen, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen, kamu harus berhati-hati. Orang ini tidak akan pernah menyerah. Hou Junji mengingatkan bahwa dengan pemahamannya tentang Du Guwu, dia tidak akan pernah menyerah jika dia tidak mengalahkan Wu Chen. Meskipun dia tidak bertarung dengan Wu Chen sekarang, akan ada pertarungan di masa depan. Namun, Wu Chen hanya mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak peduli dengan ini. Dia dapat mengalahkan Du Guwu sekali, yang merupakan yang kedua kalinya. Sejak saat dia menyusulnya, Du Guwu bukan lagi lawannya. Itu sama sekarang dan di masa depan. Kakak Du Gu, tidakkah kamu ingin menantang anak itu? Mengapa kamu tidak bertarung? Zuge adalah apa yang tidak ku mengerti. Sekarang bukan saatnya, kata Du Guwu perlahan. Sebelumnya, dia dan Lu Xuanfeng telah menghabiskan banyak kekuatan. Jika dia pergi untuk bertarung dengan Wu Chen saat ini, itu akan menjadi pelecehannya sendiri. Terlebih lagi, Wu Chen tidak sepenuhnya gagal dalam membuat kemajuan, tetapi membuat kemajuan yang cepat. Dia harus melihat seberapa kuat kekuatan pihak lain saat ini untuk melakukan perawatan yang ditargetkan. Karena dua pertimbangan inilah dia tidak langsung bertarung dengan Wu Chen. Belum terlambat untuk menantangnya ketika dia beristirahat dan kekuatannya pulih. Ternyata bakat ini adalah yang terkuat di Dongsuanyu. Itu belum tentu. Kekuatan terbesar Wu Chen bukanlah prestasinya, tetapi kemampuannya yang luar biasa untuk melangkahi pangkat dan menantang. Kemampuan ini hampir sama dengan bakat-bakat yang melawan langit. Petik 2. Itu juga benar. Ketika dia berada di surga ke-7 Xingjijing, dia mampu mengalahkan orang kuat teratas dari surga ke-9 Xingjijing. Sekarang dia telah menerobos alam Hualongjing, artinya dia tidak dapat lagi berhadapan dengan orang kuat kedua di alam Hualongjing. Coba kita lihat.
Berdasarkan situasi ini, pasti ada perang antara pria ini dan pria itu. Siapakah pemuda terkuat di wilayah Dongsuan yang sebenarnya akan menjadi jelas saat itu? Banyak orang membicarakan situasi di wilayah Dongsuan, dan mereka sangat khawatir tentang hal itu. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur menjadi gelap, bulan yang terang benderang, tergantung di langit yang tinggi, tanpa disadari, telah menjadi siang hari. Bagi orang-orang muda ini, kekuatan mereka sangat kuat, bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama beberapa hari atau malam, itu tidak berdampak apa-apa. Oleh karena itu, konferensi buku dan pedang tidak berhenti karena datangnya malam dan terus berlanjut. Sekarang kalian semua sudah berada di lapangan, aku akan melanjutkannya juga. Bambu Yuexing berdiri, langkahnya ringan, perlahan berjalan ke lapangan. Begitu dia naik ke panggung, dia langsung menarik perhatian semua orang, karena Bambu Yuexing adalah salah satu yang terbaik di wilayah Dongsuan. Sangat indah dan tak tertandingi. Bahkan di dunia Zongzu ini, hanya sedikit yang dapat menandinginya. Yang kuat di Hualong. Beberapa orang yang memiliki kepekaan spiritual yang tajam segera melihat situasi kultivasi Bambu Yuexing saat ini, yang merupakan kejutan besar. Ya Tuhan, dia juga telah menembus alam naga. Bagaimana mungkin? Ya, setengah tahun yang lalu, saya ingat kultivasinya hanya Xingjing Jiu Chongtian. Dia bahkan tidak mencapai puncak Xingjing Jiu Chongtian. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menembus Hualongjing? Sungguh menakjubkan. Saya ingat dia masuk bersama Wu Chen. Apakah dia mendapat kesempatan besar seperti Wu Chen? Itu hanya bisa terjadi. Saya sangat menyesal. Saya tahu ada peluang besar yang tersembunyi di dalamnya. Saya seharusnya masuk lebih awal. Mungkin peluang besar itu tidak akan mencapai kedua orang ini. Saya juga minta maaf. Ada banyak diskusi. Kesempatan apa yang mereka dapatkan? Putri ke-9 menatap Yue Qingzu, dan matanya juga menunjukkan rasa ingin tahu. Sebelumnya, kultivasi Wu Chen sangat meningkat, yang naik dari bintang ekstrim 7 kali ke lingkungan perubahan naga. Sekarang, Yue Qingzu juga sama. Tidak perlu dipikirkan lagi. Kedua orang ini telah memperoleh peluang besar di Yinglong. Kalau tidak, kultivasi dan kekuatan mereka tidak akan mengalami peningkatan yang begitu buruk. Saya cukup tertarik dengan keindahan Dong Xuanyu. Seorang pria kuat di Xuanyu Selatan berdiri dan berjalan perlahan ke lapangan. Bukankah ini Shen Linfeng dari Nan Xuanyu? Tanpa diduga, dia bermain. Shen Linfeng menerobos wilayah Hualong setengah tahun yang lalu, dan kekuatannya sangat kuat, yang tidak boleh diremehkan. Namun, aku lebih suka Bambu Bulan. Lagi pula, wanita cantik, semua orang menyukainya. Haha, aku juga mendukung Bambu Yuexing. Di lapangan, Shen Linfeng melihat Bambu Yuexing dan semakin menyukainya. Keindahan seperti ini sangat langka di dunia. Dibandingkan dengan Bambu Yuexing, keindahan lain yang pernah dilihatnya sebelumnya semuanya gemuk dan vulgar, apalagi Bambu Yuexing memiliki prestasi yang sangat kuat. Seperti dia adalah pria yang kuat di Hualong. Silakan, cahaya bulan bambu yang jernih berkata, dia kepada Shen Linfeng ini, tetapi tidak memiliki sedikit perasaan. Kecantikan, silakan dulu. Wajah Shen Linfeng penuh dengan senyum. Sama sekali tidak ada masalah untuk menghadapi Bambu Yuexing dengan kekuatannya. Laut naik ke bulan, Yue Qingzu juga tidak sopan. Dia langsung menggunakan aksi yang kuat, kekuatan yang melonjak, yang meletus darinya dan membentuk bulan yang terang langsung di langit. Bulan yang terang ini, bersinar dan menyilaukan, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan memantul dengan bulan yang terang itu di langit, membentuk tontonan langka dari dua bulan dan hari yang sama. Melihat ini, semua orang terkejut dan tercengang dengan kepiawaian unik Bambu Yuexing. Tepat waktu, Shen Linfeng melangkah maju. Bersamaan dengan langkahnya, tiba-tiba kekuatan dahsyat meletus darinya. Momentum yang kuat, gelombang yang bergejolak, dan getaran yang gila membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus berguncang. Segel rusak, Shen Linfeng berteriak keras, yang juga merupakan aksi langsungnya sendiri. Energi yang kuat dengan cepat terkumpul dan membentuk segel yang kuat. Dengan kekuatan yang mengerikan, Shen Linfeng bergegas menuju bulan dan bambu. Begitu segel hitam rusak, kekuatan dahsyat segera meletus. Dengan energi yang sangat kuat, kekuatan itu diindoktrinasi. Kekuatan itu sangat ganas dan ganas. Pada saat ini,
mata semua orang di lapangan tertuju pada mereka berdua. Mereka tidak berkedip sama sekali. Mereka juga penuh dengan harapan untuk gerakan ini. Boom! Di bawah tatapan mata seperti itu, bulan yang cerah dari atas ke bawah, dan segel hitam dari bawah ke atas. Mereka segera bertabrakan. Seketika, momentum dahsyat meletus dari titik tabrakan, bagaikan gelombang, melonjak keluar, menyapu dan membuka, perkasa. Begitu alis bambu dan Willow Yueshing berdiri, tangannya terjepit bagai kilat. Sebuah kekuatan dahsyat melesat darinya dan mengalir ke bulan yang cerah. Kekuatan bulan yang cerah membumbung tinggi. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dan langsung menghancurkan segel Shen Linfeng yang rusak. Sedikit kekuatan. Melihat semua ini, mata Shen Linfeng menunjukkan warna yang bermartabat, tetapi tidak ada keraguan. Itu adalah segel lain, yang melesat keluar dari telapak tangannya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, kekuatan segel ini bahkan lebih dahsyat, dan kekuatannya juga lebih mengerikan. Ia membawa kekuatan mengerikan dari ruang yang runtuh dan melesat menuju bulan dan bambu bening itu lagi. Bambu bening bulan juga merupakan gerakan yang sama, tangan menjepit Jue, menuntun bulan yang cerah, menuju Shen Linfeng untuk berguling, kekuatannya sangat dahsyat. Bang! Sekali lagi, keduanya bertarung, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat, meletus, membentuk angin, menderu, menyapu seluruh ruang. Kali ini, metode India yang digerakkan oleh Shen Linfeng sangat kuat. Bahkan bulan terang bulan dan bambu tidak dapat dihancurkan. Pecahkan untukku. Shen Linfeng minum banyak, tubuh Dantian berbalik, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuh, bergegas ke dalam cetakan, cahaya cetakan melonjak, momentum yang kuat, menyebar darinya, mengguncang seluruh ruang, menyapu terbuka, perkasa. Metode pencetakan yang kuat, yang berdampak dan bertindak pada bulan terang, mendorongnya kembali dan menggigil. Melihat ini, orang-orang di Dongsuanyu khawatir tentang hal itu. Shen Linfeng memiliki kekuatan yang kuat dan bukan orang yang sederhana. Namun, Wu Chen sama sekali tidak khawatir. Yue Qingzu kini telah menembus alam naga dan memperoleh sedikit ki naga. Kekuatannya telah mengalami kemajuan besar. Terlebih lagi, saat ini malam dan bulan bersinar. Dia adalah roh bulan. Dalam hal ini, kekuatan yang dapat dia mainkan sangatlah dahsyat, yang pastinya di luar imajinasi semua orang. Di ladang, bulan tampak cerah, bambu dan alis pohon willow berkerut, tetapi tidak ada rasa takut. Ketika kode tercetak di tangan, dia minum, kekuatan bulan yang cerah meresapiku. Seketika, kekuatan kabur dilepaskan dari bulan yang cerah di langit dan dituangkan ke dalam bambu bulan, yang membuat momentum bambu bulan melambung dan kekuatannya meningkat pesat. Apa triknya? Mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat gerakan seperti itu. Mereka mampu memperkenalkan kekuatan bulan yang cerah kepada diri mereka sendiri tanpa menyebabkan sedikit pun serangan balik. Jika aku benar, dia bukan orang normal. Dia pasti orang gila. Putri ke-9 menatap bambu bulan yang cerah, menebak untuk mengatakannya. Apa, roh bulan? Orang-orang membuka mata mereka dan merasakan misteri itu. Tanpa diduga, bambu Yueshing adalah roh bulan yang legendaris. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka, dia adalah roh bulan. Bahkan roh bulan telah muncul. Ditambah dengan roh bumi, apa yang terjadi di wilayah Dongsuan. Itu bertentangan dengan irama langit. Petik 2. Bukan hanya Dongsuanyu. Apakah kamu menemukan bahwa ada beberapa kasus konstitusi khusus di Zhongzhou baru-baru ini, yang jauh lebih tinggi daripada kemungkinan lahirnya konstitusi khusus di masa lalu? Aku tahu itu. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa era besar akan datang? Mungkin begitu. Dalam sejarah, ada beberapa periode waktu di mana jenius muda menunjukkan keadaan yang meledak, berbagai jenius dan monster, debut Kiki. Periode waktu seperti itu biasanya disebut sebagai zaman yang hebat. 9 putri, Li Feng dan Lu Xuanfeng semuanya saling memandang, dan mata mereka secara bertahap menjadi panas. Sepanjang setiap era besar dalam sejarah, mereka akan menyimpulkan sebuah cerita unik, dan semua jenis bakat menyerbu keluar untuk bersaing memperebutkan raja tertinggi. Zaman yang agung, yang merupakan milik masa muda mereka, milik zaman yang berkembang di seluruh angkasa. Laut naik ke bulan. Setelah itu, putaran bulan terang lainnya melonjak dan berkumpul di udara. Putaran bulan terang ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya lebih mengerikan.
Tangan menjepit Jue, bambu bulan yang jernih mendesak bulan terang, menuju Shen Linfeng untuk berguling dan pergi. Begitu dua bulan terang itu muncul, mereka berguling turun bersama-sama, dan segel Chang milik Shen Linfeng yang rusak segera jatuh ke arah angin. Setelah bertahan sejenak, segel itu hancur, tidak mampu menahan kekuatan bambu Yue Xing. Bagaimana mungkin? Melihat semua ini, mata Shen Linfeng terbuka lebar dan dia merasa itu luar biasa. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan bambu Yue Xing bisa begitu mengerikan. Itu tidak dapat dipercaya. Kamu kalah. Saat itu malam dan bulan ada di langit. Dia dapat menggunakan kekuatan bulan untuk memainkan kekuatan di luar tingkat kultivasinya, jadi Shen Linfeng tidak akan menjadi lawannya. Shen Linfeng menghela nafas dan berkata, tidak salah kalah dari seseorang dengan konstitusi khusus. Bambu Yue Xing adalah roh bulan, termasuk dalam konstitusi khusus, dan orang dengan konstitusi khusus adalah kesayangan langit dan bumi. Dia memiliki bakat tak terbatas, yang berada di luar imajinasinya. Saudari Qingzu sangat luar biasa. Orang-orang di Tanah Suci Tianshuan sangat senang. Sekarang, Lu Junyi dan Yue Qingzu keduanya telah menembus alam naga. Dua murid dari Tanah Suci Tianshuan juga telah menembus alam naga. Ini adalah pertama kalinya di alam Dongsuan mereka. Bahkan Tai Yimen tidak dapat menandingi mereka, karena hanya Dugu Wudi yang telah menembus alam naga, dan yang lainnya masih tinggal di kutub bintang di dalam alam ini. Wu Chen, turunlah ke sini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari lapangan, mengejutkan semua orang. Semua orang melihat ke lapangan, di mana seorang pemuda sedang melihat ke sisi Suanyu Timur, di dalam tubuhnya, mengguncang kekuatan yang melonjak, liar dan mendominasi, menarik perhatian semua orang. Siapa pria ini? Dia memiliki napas yang kuat. Aku khawatir dia tidak kalah dengan kultivasi surga ganda di Hualongjing. Jika aku ingat dengan benar, pria ini seharusnya berasal dari Laut Cina Timur, hari pertama ras hiu putih, penguasa Laut Cina Timur. Petik 2. Hiu langit, itu sebenarnya dia. Mengapa dia harus mengincar Wu Chen? Apakah mereka berdua musuh? Tidak diketahui. Hiu langit. Mendengar nama itu, semua orang di Dongsuanyu mengubah wajah mereka. Orang ini, dapat dikatakan, adalah mimpi buruk banyak orang muda yang kuat di Dongsuanyu. Kultivasi mereka mengerikan, mencapai tingkat kedua Hualongjing. Kekuatan mereka jauh di atas mereka. Di antara mereka, Dugu Wudi mencapai level seperti itu. Di sisi halaman Beichen, semua orang gemetar. Mereka semua tahu bahwa karena serangkaian hal, ada perseteruan antara halaman Beichen dan keluarga Hiu Putih. Oleh karena itu, bagi mereka, nama Hiu Tianshan adalah tabu dan karakter seperti monster. Hiu Langit, Wu Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Tianxia akan datang kepadanya untuk mencari masalah. Saya masih ingat ketika mereka berada di Gurun Timur, mereka bertemu dengan pria ini. Saat itu, dia masih miskin dalam kultivasi dan kekuatan. Dia sama sekali bukan lawan Tianxia. Kemudian, dia dan Sun Yanhe yang berhasil saling bertarung. Adapun saat ini, kultivasi dan kekuatannya jauh dari masa lalu. Sebagai Hiu Langit, dia sama sekali tidak takut. Berdiri dari tempat duduknya, Wu Chen sama sekali tidak ragu, tetapi langsung menuju ke tempat kejadian. Melihat mereka berdua di panggung, mata semua orang menjadi cerah. Mereka tahu bahwa pertarungan berat lainnya akan segera dimulai. Bagus sekali, bagus sekali. Biarkan Hiu Langit ini menguji kekuatannya. Ketika Dugu Wudi tersenyum, dia selalu ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wu Chen sekarang, tetapi sebelum itu, dia tidak memiliki kesempatan, karena Wu Chen telah berada dalam keadaan santai sejak dia mengalahkan Zheng Guoqiang. Prestasi Zheng Guoqiang hanyalah 9 puncak Xinjijing dan Jiu Chongtian. Bahkan Wu Chen tidak dapat mengejar mereka. Berapa banyak kekuatan yang dapat dia keluarkan. Tetapi sekarang, Hiu Langit berbeda. Prestasinya sama dengan dia. Dia juga jenius tak tertandingi dari keluarga Hiu Putih. Kekuatannya tidak lebih lemah darinya sama sekali. Lebih baik baginya untuk melakukan ujian. Di lapangan, Hiu Langit melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen. Dia juga mendengar tentang perbuatan Wu Chen dan merasa sangat terkejut. Karena dalam benaknya, Wu Chen seperti seekor semut. Sangat mudah baginya untuk mati. Sekarang, pria ini, yang pernah dianggap sebagai semut olehnya, telah membuat nama yang begitu terkenal di wilayah Dongsuan.
Bahkan gelar orang kuat muda pertama di wilayah Dongsuan telah dirampas oleh pihak lain. Kisah semacam ini mengejutkan dan tidak terbayangkan. Wu Chen, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu mengambil gelar orang kuat muda pertama di Dongsuan. Katakan padamu bahwa yang disebut orang kuat muda pertama di Dongsuan bahkan tidak kentut di mataku. Dikatakan bahwa semua orang di Dongsuanyu marah. Hari ini, Hiu begitu penuh kebencian sehingga mereka berani membenci orang-orang mereka di Dongsuanyu. Namun, Wu Chen hanya mengangkat bahu. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang disebut sebagai orang kuat muda pertama di Dongsuanyu, bahkan gelar orang kuat pertama di benua Tianwu. Sekarang aku akan memberitahumu, kekuatan macam apa yang merupakan kekuatan yang sebenarnya. Hiu Langit tiba-tiba minum, mengepalkan tinjunya, dan langsung meledakkannya. Kekuatan tinju yang dahsyat meletus, yang seperti gelombang yang kasar. Ia menyerbu langsung ke Wu Chen. Itu tidak memberinya banyak waktu untuk terkejut, tetapi langsung melancarkan serangan yang kuat. Tinju yang mengerikan itu, dengan kekuatan teror, langsung menghancurkan ruang di sekitarnya, berubah menjadi kekosongan dan momentum yang menakutkan, dan berguling ke Wu Chen dengan badai yang dahsyat. Wu Chen mendongak sedikit, menatap Hiu Langit, sudut mulutnya tersenyum tipis. Kekuatannya saat ini, tetapi jelas bukan yang dapat dibayangkan oleh Hiu Langit. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak dan langsung mendesak Raja Abadi. Kecemerlangan yang menyilaukan keluar darinya. Itu keemasan dan menyilaukan. Dalam sekejap mata, seorang Raja Peri besar muncul di lapangan. Kekuatan dahsyat meletus dari tubuh Raja Abadi. Kekuatan itu sangat mengerikan. Melihat gerakan ini, mata semua orang berbinar. Mereka semua tahu bahwa itu adalah gerakan bertahan yang mutlak. Pertahanannya sangat mengerikan. Bahkan mereka yang telah mencapai lebih dari Wu Chen mungkin tidak dapat menghancurkannya. Bang! Pukulan ganas itu menghantam Raja Abadi dengan keras. Namun, sangat mengejutkan bahwa Raja Abadi begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengguncangnya tanpa mengguncangnya, yang secara langsung memblokir tinju Hiu Langit. Apakah itu gerakan lain? Apakah kamu punya gerakan lain selain yang ini? Hiu Langit menatap Raja Abadi di luar Wu Chen, dan matanya penuh dengan penghinaan. Anak ini hanya akan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura dan tidak akan keluar untuk menghadapinya. Orang seperti itu sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Wu Chen tersenyum ringan dan berkata, tunggu sampai kamu menghancurkan gerakanku. Dia selalu percaya pada gagasan bahwa seni pada hakikat adalah seni, bukan seni yang banyak. Jadi meskipun ada banyak keterampilan unik dalam benaknya, dia tetap memilih hanya beberapa dari mereka untuk dipraktikkan, tetapi keterampilan yang dia praktikkan semuanya adalah keterampilan sihir yang kuat dan tak tertandingi yang sama sekali tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Kalau begitu, kamu harus melihat bagaimana aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Hiu Langit mendengus dingin. Terakhir kali, dalam perjalanannya ke Gurun Timur, dia mampu menghancurkan Raja Abadi Wu Chen. Kali ini, dia tidak terkecuali. Hiu liar menari. Hiu Langit minum dengan keras, memegang tinjunya, momentum yang kuat, dan bergegas keluar darinya. Momentum ini sangat mengerikan. Hancurkan untukku. Hiu Langit memegang tinjunya dan langsung meledakkannya. Kekuatan tinju ini 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan tinju yang mengerikan meletus, seperti badai, menyapu dan membuka. Pada saat itu, ruang di depan kita langsung hancur, dan kita tidak dapat menahan energi super ini sama sekali. Orang-orang terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan tinju ini. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Hiu Langit begitu mengerikan. Itu layak untuk kejeniusan tak tertandingi dari keluarga Hiu Putih. Kekuatan gerakan ini sendiri akan melampaui banyak kekuatan besar Hualong. Boom! Tinju Hiu Langit meledak. Itu sangat kuat. Itu meledak dengan keras. Itu membawa kekuatan yang paling menakutkan dan bergegas ke Wu Chen dan meluncurkan serangan yang kuat padanya. Kekuatan tinju ini sangat mendominasi, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tinju yang kuat itu pecah dengan ganas, seperti gelombang badai, dan menghantam Raja Abadi dengan keras. Raja Peri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil tinju besar di tubuhnya untuk menghancurkannya. Namun, pertahanan Raja begitu kuat. Bahkan jika Hiu Langit memiliki tinju yang begitu ganas, itu hanya membuatnya gemetar dan tidak dapat dihancurkan.
Haha, sepertinya kamu tidak bisa menghancurkan Raja Periku dengan tinju ini. Wu Chen tersenyum tipis. Dibandingkan dengan saat daratan di timur masih gersang, kekuatannya sekarang sangat berbeda sehingga Hiu Langit tidak dapat membayangkannya sama sekali. Jangan khawatir, nak, ini belum berakhir. Hiu Langit itu mengaum, tubuhnya bergetar, dan kekuatan dahsyat keluar darinya. Kekuatan dahsyat itu, yang naik dari langit, langsung membentuk bayangan hiu putih besar di langit. Raungan. Begitu hiu putih besar itu terbentuk, ia mengaum dan mengaum di langit. Energi yang kuat meledak darinya. Mengerikan. Sangat mengerikan. Melihat hiu putih besar ini, banyak orang tidak dapat menahan napas. Kekuatan hiu putih ini begitu mengerikan hingga di luar imajinasi. Jangan katakan bahwa orang kuat biasa di lingkungan Hualong, bahkan orang kuat di surga kedua di lingkungan Hualong, tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Semua orang di sini khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Raja Abadi Wu Chen memiliki pertahanan yang mengerikan, dapatkah Hiu Langit menahan serangan kuat dengan pertahanan Raja Abadi? Gerakan ini, Wu Chen juga terkejut. Terakhir kali, dia melihat Hiu Langit menggunakan jurus ini, tetapi tidak terlihat seperti hiu putih. Sekarang terlihat seperti itu, agak aneh. Ayo, nak, seluruh tubuh Hiu Tianshan penuh dengan momentum, ledakan dahsyat, dan kekuatan yang mengerikan. Menuangkannya ke dalam tubuhnya, terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Semua yang mati dalam bahaya. Hiu liar menari. Hiu Langit tiba-tiba minum, mendesak gambar hiu putih di atas kepalanya. Gambar hiu putih itu mengaum, membawa kekuatan yang paling ganas, membawa kekuatan teror, dan langsung menekan Wu Chen. Raungan. Hiu putih adalah penguasa Laut Cina Timur. Kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatannya yang mengerikan terus meletus, membuat seluruh dunia berguncang hebat. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan super ini. Melihat ini, semua orang terkejut. Kekuatan gerakan Hiu Tianshan begitu mengerikan sehingga sulit dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Boom! Di bawah mata banyak orang yang terkejut, sosok hiu putih membawa kekuatan yang paling menakutkan dan langsung menyerbu ke arah Raja Peri dan bertabrakan dengannya. Tiba-tiba, seluruh Raja Peri bergetar hebat, dan cahaya keemasan melonjak dan meletus tanpa henti, terus-menerus bergetar, seolah-olah akan dihancurkan. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen menyerbu Raja Peri dengan kekuatan yang kuat. Ia mendesak Raja Peri ke kondisi terkuat. Meskipun ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, ia bukanlah orang yang ceroboh. Perlu dicatat bahwa singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya. Yang ia hadapi sekarang bukanlah kelinci yang lemah, tetapi hiu langit yang kuat, hiu putih. Kejeniusan hiu yang tak tertandingi. Raungan. Raja Peri meraung marah. Kekuatan mengerikan meletus. Tubuhnya yang kuat berdiri di atas tanah, seperti Raja Peri yang sebenarnya datang ke dunia, tak terhancurkan. Bayangan hiu putih telah menghantam sejak lama. Bayangan hiu putih telah menghantam Raja Negeri Dongeng. Namun, Raja Negeri Dongeng itu seperti raksasa. Bayangan hiu putih masih berdiri. Sepertinya kau tidak bisa menghancurkan Raja Periku dengan gerakanmu. Wu Chen berkata sambil tersenyum. Wajah hiu langit tenggelam. Sangat suram. Anak laki-laki ini begitu ekstrim sehingga berani membencinya. Itu sangat memalukan baginya. Jangan terlalu liar, nak. Hiu langit minum banyak, dan kekuatan super keluar darinya lagi, dan menyerbu ke dalam bayangan hiu putih. Bayangan hiu putih meraung, dan pamornya meningkat lagi. Itu menjadi semakin menakutkan. Kekuatannya yang mengerikan, gegar otak yang tak henti-hentinya, menyapu, dan menyerbu ke segala arah. Itu luas. Pedang Raja Peri. Tangan Wu Chen menjepit Jue, dan napas kuat mengalir keluar dari tubuhnya, meledak, dan menyerbu Raja Abadi. Raja Abadi meraung, dan momentum besar mengalir keluar dari tubuhnya, dan membentuk bilah cahaya padat tepat di atasnya. Bilah cahaya ini, yang terbuat dari energi emas murni, melayang di udara. Gelombang kekuatan yang sangat mengerikan telah menyapu, yang sangat mengejutkan. Hancurkan untukku. Wu Chen tiba-tiba minum, mendesak bilah Raja Abadi, bilah cahaya emas, terbelah dengan ganas, energi emas murni, letusan gila, mengguncang seluruh ruang, terornya amatlah ekstrim. Pada saat ini, semua orang melihat semua ini dengan tatapan terkejut. Mereka tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin.
Mereka semua tahu bahwa gerakan Wu Chen dan Tianxa ini sangat mengerikan, dan itu benar-benar di luar kendali orang biasa. Ledakan. Di bawah tatapan terkejut, ujung Raja Abadi dan bayangan hiu putih saling bertabrakan dengan keras. Seketika, seluruh ruang bergetar hebat, dan energi mengerikan meledak dari titik tabrakan, seperti gelombang besar, mengalir ke segala arah. Titik tabrakan, pada saat ini, telah berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, energi mengerikan, yang terus-menerus meletus, membuat orang hampir tidak dapat membuka mata mereka. Di sisi lain halaman Beichen, orang-orang sangat gugup. Mata mereka, tanpa berkedip, menatap Wu Chen. Mereka berharap dia dapat menggunakan keterampilan bilah Raja Surga untuk mengalahkan roh hiu langit, sehingga dia dapat mengetahui bahwa orang-orang mereka di halaman Beichen tidak mudah diprovokasi. Raung, bilah cahaya emas memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah bertahan beberapa saat, bayangan hiu putih itu tidak dapat bertahan lagi. Ia mengaum dan langsung hancur.